Shalom, selamat pagi semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Fast 21, doa puasa selama 21 hari. Saya percaya akan ada terobosan besar, mujizat ajaib dan perubahan yang luar biasa di hidup kita melalui doa puasa selama 21 hari ini. Apabila saudara punya pokok-pokok doa, silakan ketik di live chat di bawah ini atau saudara bisa kirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan standby berdoa bagi saudara dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati saudara. Mari kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan lewat penyembahan hadiratnya yang nyata, dan saya percaya saudara pun akan dikuatkan oleh firman Tuhan lewat Fast 21 ini. Tuhan berkati kita semua. Saudaraku, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku, jangan pernah berjalan tanpa Tuhan. Pastikan hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu mengandalkan Tuhan dan terus berjalan bersama Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami mau hidup seperti-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengubah
mengubahkan setiap kami. Oh, kami perlu hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, mengubahkan setiap kami. Yesus, kami mau berjalan dengan-Mu, kami mau berjalan dengan-Mu. Yesus, kami berseru panggil nama-Mu. Oh, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat keajaiban-Mu, buat kebesaran-Mu Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami diubahkan Tuhan, dan kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, shiralabaya, shikiarabaya, shandayaralabaya, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Fast 21 hari yang ke-10. Wow, sudah tidak terasa bahwa kita boleh memasuki pada hari yang ke-10. Dan saya yakin lagi bahwa Bapak Ibu Saudara tetap kuat tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh memasuki pada hari yang ke-10 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh semakin lama semakin kuat di dalam Engkau. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat HCC Palu, bahkan Jemaat HCC Luwuk yang boleh saat ini menyaksikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mungkin saat ini mengalami pergumulan atau mengalami masalah dalam kehidupan, boleh mengirimkan pokok-pokok doa di dalam kolom live chat, karena pada saat ini kami para hamba-hamba Tuhan sedang atau siap untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita belajar saat ini adalah seri doa Bapa Kami. Dan dalam Matius 6. Nah, dalam Matius 6 ayat yang ke-10 di sini dikatakan tentang datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang doa Bapa Kami, semua kita pasti tahu, semua kita pasti sudah hafal tentunya dari kecil. Kita bahkan itu menjadi nilai wajib bagi semua anak-anak di sekolah untuk masuk ke SMP atau ke SMA harus bisa doa Bapa Kami. Tapi pada saat ini kita akan belajar sama-sama. Matius 6 ayat 10 bicara tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, kerajaan di sini kalau saya boleh mengimajinasikan gitu, kalau saya boleh menggambarkan, bukan berarti kerajaan surga kita yang ada di atas sana kita tarik turun ke tengah-tengah bumi ini dan kita mendirikan kerajaan surga di tempat ini. Tapi di sini kita belajar sama-sama berbicara tentang situasi, keadaan atau suasana. Kerajaan surga di sini saya berbicara tentang situasi, suasana atau keadaan yang ada. Contohnya, misalnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang ber-AC dan terasa sangat dingin, dan kita boleh mulai memiliki komentar seperti ini. Wow, ruangan ini sangat dingin, seperti di kutub utara rasanya. Rasanya, ya, seperti di kutub utara rasanya. Bukan berarti saat ini kita berada di kutub utara, tapi kita berada di ruangan yang ber-AC yang dingin. Begitu juga dengan kerajaan Tuhan, begitu juga dengan kerajaan sorga. Sama halnya, kita bukan berarti kita
berada di, saya belum pernah masuk surga ya Ibu Saudara, tapi sama-sama belajar saat ini. Bukan berarti kerajaan surga dibawa turun ke bawah dan kita bangun kerajaan seperti saya katakan tadi. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan seorang Kristen sesungguhnya adalah bisa menghadirkan kerajaan surga dimanapun dia berada. Mungkin di lingkungan kerja kita, mungkin di sekolah kita, mungkin di perusahaan kita, mungkin di pelayanan, bahkan mungkin juga di tengah-tengah keluarga kita. Jangan saudara Bapak Ibu Saudara mengira bahwa dalam pelayanan pun bisa saja kita tidak menghadirkan kerajaan surga, bisa saja kehadiran kita tidak menghadirkan kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bertanya kepada kita semua, apa yang dimaksud dengan surga? Nah, pernah nggak kita membayangkan surga itu seperti apa? Pasti dalam pikiran kita surga itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita, membuat berbahagia, pokoknya segala sesuatu yang indah-indah. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Saya katakan tadi bahwa kerajaan surga, kita orang Kristen, seperti firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu adalah bait Allah. Berarti ada Allah yang tinggal di dalam diri kita. Kita menghadirkan kerajaan Allah. Di mana? Di tempat kerja kita. Di mana? Di sekolah kita. Di mana? Di pelayanan kita. Di mana? Di keluarga kita yang terutama. Apa ciri-cirinya? Ya. Apa ciri-ciri orang yang menghadirkan kerajaan Allah? Tapi sebelum itu kita lihat dulu dalam Matius 5 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa demikian? Karena orang Kristen identik dengan kata K-A-S-I-H, kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, orang Kristen identik dengan kata kasih. Kasih berarti dia membawa damai. Nah, damai kalau tadi saya katakan, kalau kita mengimajinasikan surga itu penuh dengan kedamaian, kita menghadirkan kedamaian. Berarti kalau kita membawa kedamaian, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Anak-anak Kristen yang sesungguhnya. Jangan sampai kehadiran kita adalah kehadiran yang tidak dinanti-nantikan. Kehadiran kita, wah dia lagi. Jangan sampai kalau kita tidak hadir, orang merasa bersyukur, wah akhirnya dia tidak datang, wah akhirnya dia tidak hadir. Justru kalau kita dibilang, wah seandainya dia ada di sini ya, seandainya dia ada di sini, seperti si A hadir di sini ya, pasti ada dampak menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita saat ini berada. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama menghadirkan kerajaan surga. Siapa yang membawanya? Tentunya kita. Tentunya kita yang mendatangkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita kerja. Tak usah yang besar-besar deh, ke lingkungan keluarga kita. Sudahkah kita menghadirkan kerajaan surga di tengah keluarga kita? Atau kalau kita pulang kerja, anak-anak kita mendengarkan langkah kita, justru mereka lari ketakutan. Wah, papa datang, wah mama datang. Tapi mereka bukan lari menyambut kita, tapi mereka lari bersembunyi. Karena kita tidak menghadirkan kerajaan surga. Tapi orang yang menghadirkan kerajaan surga adalah membawa kedamaian. It's not easy, tapi kita belajar sama-sama. Belajar mulai apa? Belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa jangan sampai kehadiran kita tidak dinantikan. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang jadi bersyukur. Tapi kalau kehadiran kita dirindukan, wow, berarti ada dampak yang mereka rasakan. Kita belajar, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti. Tapi saya membahas tadi, datanglah kerajaanmu. Menghadirkan kerajaan Allah.
Jangan sudah mengikuti Fast 21 tapi tidak ada dampak. Sudah berpuasa selama kurang lebih 21 hari, kehidupan kita tidak berdampak apa-apa, tidak menghasilkan buah apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Untuk apa kita berpuasa? Jadi sia-sia. Kalau kita tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saat kita berada. Saya percaya bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya, mengakui Tuhan Yesus secara pribadi, dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan saya yakin ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ada dalam hati dan pikiran kita, kita mampu menghadirkan atau mendatangkan kerajaan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama belajar saat ini. Wah, pasti susah. Tidak. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai hadiri hal-hal yang kecil. Mungkin selama ini kita sudah terlalu garang, suka marah-marah, mungkin sudah terlalu galak mungkin dengan orang lain, tidak membawa damai. Saya susah berubah, memang karakter saya begitu. Tidak. Apa yang terpancar dari hati kita itu terpancar keluar. Apa yang terpancar dari hati kita, apa yang kita hidupi, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita konsumsi, itu terpancar keluar. Jika kita mengkonsumsi hal-hal yang kurang baik, tentu tidak akan menjadi yang keluar bukan hal-hal yang baik. Nah, di sini dikatakan, datanglah kerajaan. Kedatangan kerajaan Tuhan tidak serta-merta terjadi melalui kehidupan kita, melalui diri kita sendiri. Start from ourselves. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita sendiri. Itu salah satu caranya. Ciri-ciri, ya, belajar menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah orang lain. Situasinya dalam keadaan apapun, mari menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sekali lagi. Kita mau membawa kehadirat Tuhan semua pokok-pokok doa kita saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, boleh mengirimkan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara dalam kolom live chat, dan kami para hamba Tuhan akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa sekali lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan terutama di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kerja kami, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Biar Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini Tuhan, kami mau terus berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat HCC Palu dan Luwuk, bahkan jemaat secara online Tuhan. Kami mau berdoa bagi usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun saat ini mereka sedang berada Tuhan, kami percaya Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan persoalan hidup. Tuhan tolong bantu mereka, berikan kekuatan, topang mereka senantiasa Tuhan. Mampukan mereka tuh taat kepada protokol kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mudah terpapar oleh sakit COVID-19 Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami juga mau terus berdoa ya Tuhan, biar jemaat-Mu terus mengalami pertumbuhan rohani yang semakin lama semakin progres Tuhan, dan mereka semakin level up kehidupan mereka, semakin meningkatkan kehidupan mereka untuk semakin luar biasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar melalui Fast 21 kali ini Tuhan, mereka bukan mengenal Tuhan melalui apa kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus juga berdoa bagi pelayanan yang ada Tuhan, baik secara online maupun secara onsite Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami cuma alat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau menyertai kami Tuhan, biar kebenaran firman itu boleh sampai kepada semua orang Tuhan. Ada banyak jiwa yang dipulihkan, ada banyak jiwa yang kembali kepada jalan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa kasih anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami biar kami bergerak dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami cuma alat Tuhan, tapi Engkau Allah sumber inspirasi. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh sampai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan
bagi rencana pembelian lokasi tanah gereja Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kami terus bergumul Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Kami tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa bagi lokasi tanah yang Tuhan siapkan Tuhan. Biarlah tanah itu tanah yang terbaik Tuhan. Biarlah ketika kami berada itu kami boleh jadi dampak Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika tanah ini boleh kami beli Tuhan, dana yang kami butuhkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau Allah yang sanggup menyediakan Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kami saat ini Tuhan. Berkati Tuhan rencana pembelian tanah. Bukan cuma rencana pembelian tanah, kita boleh terbeli dan pembangunannya, proses pembangunannya Tuhan juga terlibat langsung di dalamnya. Tuhan, kami terus mau berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan ketika gereja ini boleh berdiri, ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau terus berdoa bagi pemulihan keadaan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan semakin berkurang yang terpapar Tuhan, dan semakin banyak yang pulih, semakin banyak yang sembuh Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Kami percaya keadaan bangsa kami semakin lama semakin pulih Tuhan. Berkati usaha pemerintah Tuhan yang berjuang untuk proses pemulihannya Tuhan. Bahkan vaksin yang ada Tuhan boleh menyebar dengan merata Tuhan, sehingga bangsa ini kembali keadaan sehat dan tidak mengalami suatu kendala apapun Tuhan. Berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan bagi gereja Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan, biar gereja-gereja ini boleh bersatu hati Tuhan, menyatukan tangan-tangan mereka tuh, bergandengan tangan untuk pemulihan keadaan bangsa kami Tuhan. Kami mau terus ke dalam tangan, pulihkan keadaan bangsa kami, karena kami tahu bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, bangsa kami ada dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa kami ke dalam tangan. Berkati Bapak Presiden Tuhan, berkati para menteri, bahkan semua aparat pemerintah yang ada yang terlibat dalam pemerintahan Tuhan. Berkati, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulih
aku. Lalu kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu,